Hai, selamat siang. Bertemu kembali bersama saya. Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dara Ambu Delima. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengajar saya, yaitu Ibu Riani Pratiwi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menceritakan atau menjelaskan kembali apa saja uh, yang menjadi ilmu yang kami dapatkan dalam kami mempelajari metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi pada mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Riani Pratiwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya dapatkan selama mengikuti mata perkuliahan ini. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa mata kuliah ini berkaitan dengan metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi. Nah, seperti yang kita ketahui umumnya, hal ini semacam metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi ini sangat akan berpengaruh menurut saya untuk menjadi dasar pengetahuan saya dalam bekerja nantinya di bidang konstruksi. Nah, itu akan sangat penting. Maka dari itu mata kuliah ini sangat penting untuk bisa diikuti karena itu akan menjadi dasar pengetahuan untuk saya bisa memulai dalam bidang pelaksanaan konstruksi nantinya. Nah, seperti yang kita ketahui di suatu proyek konstruksi, untuk kita bisa mencapai tujuan yang efisien atau yang efektif, kita perlu menggunakan sistem manajemen yang baik. Nah, gimana sih sistem manajemen yang baik itu? Nah, sistem manajemen yang baik itu tidak terlepas dari metode pelaksanaannya. Jadi, untuk kita bisa menerapkan sistem manajemen yang baik, perlukan metode-metode yang akan digunakan nantinya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, dari mata kuliah ini saya mendapatkan ilmu itu gitu. Jadi lebih terarah untuk metode pelaksanaannya, kita bisa mendapatkan ilmu untuk kita lebih terarah lagi dalam menerapkan sistem manajemen ini yang baik untuk proyek konstruksi yang akan kita laksanakan. Nah, banyak faktor yang akan nantinya juga kita temui di saat kita melaksanakan proyek konstruksi dalam pelaksanaannya. Nah, itu untuk mencapai hasil yang baik, yang efisien atau efektif itu pastinya akan banyak sekali tantangan. Maka di sini kita diperlukan metode pelaksanaannya. Jadi biar semuanya itu bisa teratur, terarah, sistematis gitu ya. Jadi itu pentingnya kita mempelajari metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi ini menurut saya. Nah, jadi dari metode pelaksanaan ini yang saya dapatkan juga tentunya dalam akan melaksanakan pekerjaan konstruksi itu, sebelumnya saya bisa mendapatkan apa sih yang ada di dalam metode itu, dalam metode pelaksanaan itu, yaitu pendahuluan pekerjaannya tuh bagaimana, perencanaannya tuh bagaimana, sampai pelaksanaannya bagaimana, sampai pemeliharaannya tuh nanti bagaimana gitu. Nah, itu sangat ada dan sangat lengkap di dalam metode pelaksanaan ini dan peralatan konstruksi. Nah, untuk peralatan konstruksinya itu sendiri yang saya dapatkan dari belajar mata kuliah ini tuh kita tuh mengetahui gitu. Jadi untuk peralatan apa aja sih yang digunakan untuk suatu proyek, misalnya proyeknya jenisnya kayak gini, jadi perlu alat apa aja untuk mengerjakan suatu proyek dengan jenis tertentu gitu. Nah, di situ ada dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan di dalam mata kuliah ini. Jadi tuh sebenarnya kita tuh bisa memilah atau mempersiapkan alat apa aja nih yang bakalan kita gunakan untuk kasus proyek yang kayak gini gitu. Karena kan untuk alat-alat proyek tertentu juga itu tuh sangat banyak kan. Jadi tidak mungkin semuanya akan kita datangkan ke lokasi. Nah, jadi kita mengenali nih satu persatu, ini alat konstruksi ini buat apa sih, yang ini buat apa sih gitu. Jadi kita tuh bisa memilah, bisa memilih yang mana yang akan cocok dengan
proyek yang sedang kita laksanakan. Nah, kayak gitu. Itu sih menurut saya yang saya dapatkan dalam mata kuliah ini. Jadi teman-teman semuanya tuh kita kayak banyak sekali belajar yang menurut saya sangat penting nantinya akan kita pakai di dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang konstruksi. Jadi kita udah tahu nih dasarnya tuh kayak gimana. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dalam vlog kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan yang ada di dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan apa aja sih yang saya dapatkan selama mempelajari metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi ini. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk stay safe, stay healthy. Pokoknya jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer jika keluar rumah, jika pun harus sangat genting untuk keluar rumah. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih.